Nanat, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Ya kebetulan nih Nanat lagi masak Sobat Bumi. Dan kali ini nih bahan makanan yang Nanat pakai ini adalah jamur. Sobat Bumi udah pernah makan jamur belum? Kira-kira cara masaknya ditumis apa digoreng? Wah pasti dua-duanya sama-sama lezat nih ya. Nah ternyata Sobat Bumi, jamur yang kita bisa makan ini selama ini kita menyebutnya adalah jamur pangan. Seperti jamur yang Nanat lagi pegang ini nih Sobat Bumi. Nah Sobat Bumi bisa dilihat kan dari bentuk fisiknya ini warnanya putih tapi agak kekrem-kreman, dan yang paling khasnya ini dia tuh seperti tudung lebar yang kita menyebutnya adalah payung. Tapi kira-kira Sobat Bumi tahu nggak sih ini jenis jamur apa? Yap, ini tuh jenis jamur tiram Sobat Bumi. Pas banget nih Sobat Bumi sama episode kita kali ini, kita bakal ngomongin jamur, bisnis, dan yang pastinya ramah lingkungan. Penasaran kan ketika ketiganya ini digabung? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Bumi Ke-1 di episode yang satu ini. Sobat Bumi, yang namanya cinta dan peduli kelestarian lingkungan bisa diwujudkan dalam berbagai cara. Mulai deh dari hal-hal sederhana sehari-hari, dekat dengan kehidupan kita, bahkan sampai ke ruang lingkup bisnis. Bisnis ramah lingkungan, memungkinkan nggak ya? Mana bisa nyari keuntungan disandingkan dengan upaya menjaga kelestarian alam? Jawabnya bisa kok Sobat Bumi. Konsep sederhananya sih disebut green business atau bisnis ramah lingkungan. Bisnis ramah lingkungan ini memiliki 3 tautan, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial atau masyarakat, yang nggak boleh saling lepas. Artinya selain bisnis mengejar keuntungan ekonomi, namun wajib pula harus ada unsur pelestarian lingkungan dan manfaat bagi masyarakat. Ngomongin tentang bisnis, ternyata saat ini sudah banyak juga anak muda yang bergelut di dunia bisnis ramah lingkungan. Bentuknya bervariasi, ada yang baru merintis menggunakan bahan baku ramah lingkungan, bahkan sudah ada yang lama juga. Nah, untuk menghimpun para pebisnis muda ramah lingkungan, UNESCO Youth Days tahun ini menggelar ajang Greenpreneur Challenge dengan tema Switch Your Business into Green. Tiga finalis berhasil menjadi juara dalam ajang ini. Satu diantaranya yaitu Mahendra Ega dengan bisnis Sego Jamur. Sampai di mana ya sisi ramah lingkungan bisnis Sego Jamur yang dijalankan Mahendra Ega? Lengkap ceritanya ada di episode Bumi Ke-1 kali ini. Hai Sobat Bumi, gimana? Udah saksiin kan tayangan singkatnya tadi? Nah, di episode kita kali ini kita bakal ngomongin tentang bisnis pangan ramah lingkungan Sego Jamur punyanya Mahendra Ega. Nah, Sobat Bumi kita yang satu ini berasal dari Surabaya. Kira-kira Sobat Bumi penasaran nggak sih gimana sih triknya si Mahendra Ega ini dan caranya dalam mengembangkan bisnis ini? Penasaran kan? Makanya kita langsung aja yuk ngobrol sama Mahendra Ega. Ide bisnis ini latar belakangnya dari 2 hal sih. Yang pertama dari sulitnya para petani jamur untuk memasarkan panen jamurnya. Yang kedua dari sisi saya sendiri mahasiswa, biasanya pola makan sering tidak teratur. Nah, kita bikin produk makanan yang memang bikin mereka bisa makannya lebih teratur, paling enggak untuk mengganjal perut. Jadinya kita bikin produknya lebih praktis dan gizinya pun cukup. Kalau kita melihat dari green business, kita melihat salah satu faktornya kita lebih kepada sustainable development-nya. Kita juga dari sisi bagaimana kita memberdayakan petani jamur itu dan bagaimana kita mengemasnya jadi produk yang bisa diterima sama mahasiswa, memberikan solusi untuk mahasiswa, juga memberikan solusi bagi petani. Dan kemudian secara nafasnya kita terus peduli dengan lingkungan juga, bagaimana kita membuat program bekerja sama dengan Green Region Indonesia untuk membuat
mengkampanyekan juga diet kantong plastik, yang mana biasanya teman-teman kalau belanja pakai segon jamur ini pakai kantong plastik, kita tekan dengan menggunakan tas belanja dengan sistem membership itu. Target utama kita pada awal usaha ini mahasiswa, tapi spesifiknya sebenarnya lebih kepada konsumen yang sibuk. Nah, itu kita lebih pada konsumen yang sibuk, masyarakat umum juga bisa. Sekarang kita punya 27 outlet tersebar di berbagai kota, di Surabaya, di Sidoarjo, Malang, dan juga Yogyakarta. Kebanyakan memang outlet kita di kampus-kampus. Sobat Bumi, ternyata Mahendra Ega ini nggak hanya ngasih kita loh tentang info dan trik bisnis dari sego jamur ini, tapi dia juga ngajak kita langsung untuk ke dapur, booth, dan pembuatan dari sego jamur ini. Penasaran kan? Langsung aja yuk simak di segmen kulik yang satu ini. Oke, saya sekarang akan mempraktekkan bagaimana cara bikin sego jamur ini. Yang pertama, jamur tiram potongan saya masukkan ke dalam toples adonan. Kemudian bumbu racikan kami sudah jadi dan tinggal dimasukkan di toples untuk kemudian diaduk. Kemudian langsung saya aduk sampai merata, sampai agak basah. Nah, bahan dasarnya ini dari jamur tiram putih yang kita ambil dari petani di Malang, Surabaya, di Sidoarjo, dan juga di Mojokerto. Setelah ini bumbunya merata, kita siapkan multipannya. Ini dinyalakan. Ini minyaknya sedikit sekali, hanya mungkin sekitar 1 sendok makan untuk keperluan 12 porsi. Timernya saya nyalakan 12 menit. Oke, ini sekarang kita praktekin gimana cara penyajiannya. Kita pakai cetakan nasi onigiri dari Jepang. Kita masukin nasinya sekarang. Terus jamurnya kita pakai es krim scoop biar sama takaran jamurnya. Nasi sama jamurnya ini dicetak pakai cetakan onigiri biar padat dan bisa dikemas dengan lebih praktis. Bentuknya ini yang banyak disukai sama teman-teman konsumen kita. Nah, setelah ini dipenuhi, terus ini dicetak. Terus kita masukin kemasannya bentuknya seperti ini. Ini tujuannya biar praktis, bisa dibawa kemana-mana, karena konsumen kita rata-rata kan orang sibuk, jadi ini praktis bisa bawa kemana-mana. Simple, ukurannya kecil, karena memang ini makanannya bukan makanan berat, kita lebih ke makanan pengganjal lapar. Sobat Bumi, saatnya info plus tentang jamur tiram yang jadi bahan utama selain nasi di sego jamur. Jamur tiram putih adalah jenis yang digunakan, termasuk dalam jamur pangan karena untuk bahan pangan yang aman dan tidak mengandung racun. Jamur tiram dikenal juga dengan oyster mushroom karena bentuk tudungnya yang seperti tiram. Di Indonesia, kantong-kantong daerah penghasil jamur ini ada di wilayah Jawa seperti Bogor, Tasikmalaya, dan Malang. Proses budidayanya membutuhkan waktu 1,5 bulan dari pembibitan hingga panen.
Untuk media tanam digunakan campuran serbuk kayu dari pohon non getah 10 karung, dedak 12 kg, dan 6 kg kapur. Semuanya dicampur lalu beri sedikit air agar lembab lalu dikemas dalam kantung. Media tanam ini harus disteril atau bebas kuman dengan cara dikukus selama 8 jam, setelah itu diamkan sehari semalam. Setelah itu media tanam siap untuk diberi bibit jamur tiram, lalu letakkan di ruangan tertutup dengan suhu kamar. Faktor kebersihan penting banget dalam budidaya jamur tiram ini. Tanda jika bibit jamur sudah mulai tumbuh yaitu dalam media tanam akan berubah menjadi putih. Putih ini berarti akar jamur atau miselium yang selanjutnya akan tumbuh menjadi jamur utuh yang bertudung lebar dan berwarna putih. Sobat Bumi, jelas banget kan prosesnya? Info lagi nih Sobat Bumi, ternyata yang namanya lauk hewani yang sering ada di fast food atau makanan cepat saji benar-benar menguras sumber daya. Asalnya kan pasti dari peternakan. Faktanya, penulis Goodland dan Anhang melalui majalah Worldwatch tahun ini merilis data bahwa peternakan menyumbang 51% gas rumah kaca atau sekitar 32,6 miliar ton karbon dioksida setiap tahunnya. Banyaknya gas rumah kaca yang pasti nggak oke buat lingkungan ini dihasilkan dari limbah peternakan dan proses pengawetan serta transportasi produk hewaninya. Berarti oke banget ya ide Sego Jamur ini, sudah pakai jamur tiram yang protein nabati, plus pakai produk lokal juga yang nggak butuh banyak proses transportasi. It's time to confront a major threat to our global environment. Cows. Yep. Turns out that worldwide, livestock are a major contributor to greenhouse gas pollution, right up there with cars, planes, and trains. And at the rate we're producing beef worldwide, emissions from cows, along with other harmful practices in beef production, threaten to mess up our climate, land, and water. Big time. On average, Americans eat 3 times more meat than people in other countries. From the end of World War II to the mid-1970s, beef consumption per person doubled. The U.S. is now the largest beef producer in the world. Our beef industry is a powerhouse worth $74 billion a year and providing millions of jobs. Today, more and more Americans are choosing chicken and pork, even tofu. But much of the meat we eat is still beef. Let's look at an all-American food, the hamburger. On average, we eat about 3 burgers per week. So let's see, if all 313 million Americans eat 3 burgers per week, that's 156 burgers per person per year. Altogether, that's more than 48 billion burgers every year. A quarter pounder at a fast food joint costs about $3 or $4. That's pretty cheap. But what we don't pay for at the counter, we end up paying for in other ways. What are the hidden costs? First of all, cows take up a lot of space. Worldwide, livestock use 30% of the Earth's entire land area. That's counting pastures and land used to grow grain for feed. We use about 8 times as much land for feeding animals as for feeding humans. And in places like Brazil, acres of forest are still being cleared for livestock, which creates pollution and also removes a perfect sponge for absorbing carbon dioxide. And did someone mention water?
it takes about 1,800 gallons of water to make a single pound of grain-fed beef. That's about 4 times the amount for chicken and more than 10 times the amount for a pound of wheat. Why does it take so much land and water to feed cows? Well, for one thing, cows eat a lot. During the first 6 months, a calf eats and eats and eats. When it's about 700 pounds, it's sold at auction, usually to a feedlot, which is like a very crowded cow city. At the feedlot, the cow continues to eat and eat and eat. At most feedlots, cows eat a mixture of soy and corn. This whole feed system's pretty new. Before the 1970s, cows ate mostly grass. Then Congress passed a farm bill that changed everything. The government started paying farmers to grow feed crops like corn and soy. It also helped pay for more fertilizer. So, voila, now corn is in everything from sodas to cereal. And most of the country's 90 million cows now get corn for breakfast, lunch, and dinner. Unfortunately, cows are built to digest grass. Corn can make them bloat with gas, and cows make a lot of gas. This is no joke. See, cows are ruminants, meaning they create methane gas when they digest food. Chickens and pigs don't. Methane has 21 times more climate-changing power than CO2. In America, cows produce more greenhouse gas than 22 million cars per year. America's cows create about 500 million tons of manure in a year. That's 3 times as much as we humans do. Cow manure also creates nitrous oxide, which has 300 times the global warming effect of CO2. Cow manure is responsible for 2/3 of all the nitrous oxide pollution in the world. There's another source of nitrous oxide in a cow's life cycle: fertilizer. We Americans use about 17 billion pounds of nitrogen fertilizer to grow feed for our cows. When runoff from fertilizer and manure flow into rivers and then to the ocean, they create huge algae blooms, which suck the oxygen out of the water and leave dead zones where no life can survive. Anyway, back to the feedlot. Once the cows are fattened up, they head to the slaughterhouse. Slaughterhouses create about 30 million pounds of contaminants a year, mainly nitrates and ammonia used to disinfect meat. From the slaughterhouse, the beef is shipped to big processing centers where California beef is mixed with Texas beef and Colorado beef. One burger patty can contain the DNA of more than 1,000 cows. That means a single case of E. coli could easily spread to thousands of burgers. Trucking all that beef around creates pollution too. This isn't an exact science, and the numbers vary depending on how the cows were raised. But a single quarter pounder clocks in at about 6.5 pounds of greenhouse gases. That might not sound like much, but with Americans eating 3 burgers per week, that's more than 158 million tons of greenhouse gases per year, about the same amount as 34 coal-fired power plants. It's not the cow's fault. It's a system we've created to mass-produce beef that's the problem. Too many burgers take a toll on the environment. They can take a toll on your body, too. This is the recommended daily diet. And this is how most Americans actually eat. We eat too much meat, grains, fat, and sugar, and not enough fruits and vegetables. Many studies show that eating too much red meat can lead to heart disease, high blood pressure, and even diabetes. The hidden costs add up. One research group figured the cost just in greenhouse gases, water for growing cattle feed, and healthcare at about $1.51 for every burger. Multiply that by the 48 billion burgers Americans eat every year, and that's more than $72 billion. We don't pay for it at the store or at the fast food joint, but we pay for it in other ways. So what can we do? Well, we don't have to give up meat to change our impact. Cutting out just 1 burger per week would remove as much greenhouse gas pollution as taking your car off the road for 350 miles. If all Americans ate no meat or cheese 1 day a week, it would have the same climate change prevention effect as taking 7.6 million cars off the road for 1 year. And while it's more expensive, grass-fed beef does less damage to the environment. Even the smallest choices make a big difference to the environment, to our neighbors, to our health. In the US, people are starting to eat less meat, but the rest of the world is eating more. Just imagine, what if all 1.3 billion people in China ate 3 burgers a week, like we do? Could our planet keep up?
Ya, kenapa kami melakukan green business? Kenapa nggak yang lainnya? Karena kami sebenarnya memiliki keinginan sebenarnya nggak hanya sekedar mencari uang, tapi kita bisa dengan berbisnis bisa bermanfaat bagi lingkungan dan juga bagi orang lain. Sebenarnya manusiawi ketika kita bisa memberikan manfaat, kita pasti puas batinnya, itu saja. Yang pasti bisnis ini buat masyarakat alhamdulillah memberikan banyak manfaat, terutama dari petani jamurnya yang bisa semakin diberdayakan, kemudian kita bisa buka lapangan kerja yang paling pasti, kemudian terhadap lingkungan bagaimana kita bisa jamur ini bisa lebih memasyarakat buat konsumen kita. Ya, yang perlu kita bangun yang pasti dari sisi orangnya, gimana kita membangun attitude-nya, kemudian bagaimana kita melihat lingkungannya bisa kita lihat, setelah apa yang bisa kita dapatkan dari situ dan akan bisa kita kembangkan, dan kemudian bagaimana kita bisa melihat dari sisi pengembangan dari si ekonominya, itu sih sebenarnya bagaimana kita bisa melihat celah. Kalau saya lihat prospeknya kita nggak bisa lihat dari jangka pendeknya ya, kita ngelihat jangka panjangnya karena aspek green business itu lebih menonjolkan lebih ke sustainability-nya. Nah itu saya yakin bahwasanya green business ini memiliki sustainability yang lebih tinggi daripada bisnis yang lain. Sobat Bumi, kebukti kan yang namanya berbisnis ini nggak selalu harus merusak lingkungan. Dari bisnis sego jamur tadi, ada 3 prinsip nih. Dari segi ekonomi, pasti bisnis mendatangkan keuntungan. Dan dari lingkungannya, karena pangan nabati, pasti minim jejak karbon. Dan yang terutama dapat menimbulkan lapangan pekerjaan nih buat masyarakat. Tertarik nggak sih buat Sobat Bumi untuk memulai bisnis ramah lingkungan seperti ini? Oke Sobat Bumi, Nadia nggak bosan-bosannya nih ngingetin Sobat Bumi untuk follow Twitternya Bumi1 di Bumi1.TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumi1, lestarikan selalu. Dadah!